Kalau suruh berkata berat, maaf lagi sekali, belajar lihat saya gitu loh. Apa enggak tambah berat nih? Kalau ngurusin tambah banyak seperti itu, ya. Jadi belajar kita hidup dalam janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ingat firman-Nya kita harus genapi dalam hidup ini. Ternyata saya baru sadar bahwa orang-orang yang tidak pantas mengatakan hidup ini indah, karena saya berkali-kali berkata pada dia, hidup ini indah, hidup ini indah. Nah rupanya dia itu tersinggung, saya tidak tahu dia tersinggung. Baru SMS ini dia ngaku, terus terang, sejak saya ketemu Papa ngomong itu indah, saya itu tersinggung. Indah bagaimana? Kadang-kadang makan sehari sekali, kadang-kadang 2 hari sekali, dia bilang indah. Indah bagaimana? Dia baru ngomong, nah, ini saya nggak baca semua SMS-nya, yang intinya aja. Pak, ternyata saya baru sadar bahwa orang-orang yang tidak pantas mengatakan hidup ini indah adalah orang-orang yang tidak mau mengalami tekanan, tidak mau mengalami ketidakadilan, dan tidak mau mengalami ketidaknikmatan di dalam hidupnya. Ini orang-orang yang tidak pantas mengatakan hidup indah. Terus SMS yang kedua, dan sampai saat ini saya belum pantas mengatakan hidup ini indah, karena saya belum banyak mengalami tekanan, belum banyak mengalami ketidaknikmatan dan ketidakadilan dalam hidup ini. SMS yang ketiga, jadi hanya orang-orang yang sudah mengalami dan siap mengalami tekanan, ketidakadilan dan ketidaknikmatan hidup yang pantas mengatakan hidup ini indah. Langsung saya telepon dia. Saya tanya, kenapa tiba-tiba kamu bisa SMS Papa seperti itu? Ya itu dia bilang, karena saya tersinggung dengan Papa. Tapi dia gak pernah ngomong kalau tersinggung. Karena memang dia itu susah sekali, sering mengalami gak makan. Nah, saudara, hidup ini indah kalau kita bisa jalan dalam kehendaknya. Yaitu relnya tadi itu sudah dibuat oleh Tuhan sebelum kita sampai di situ. Maka jalan yang kita lewati harus jalan yang Tuhan sudah sediakan. Jangan buat jalan sendiri. Artinya kalau kita buat jalan sendiri, kita akan celaka sekali dalam hidup ini. Ikuti saja apa yang Tuhan mau buat atas kita, karena kita tahu itu yang terindah dalam kehidupan kita semuanya. Efesus 5:17. Hafalkan ayat ini. Jadikan sebuah konsep untuk tahun yang akan datang dalam hidup kita. Maka itu Tuhan Yesus tidak pernah merasa berat, sekalipun dia harus mengalami begitu berat. Ingat pelayanannya di dunia, nggak ada orang yang suka, nggak ada orang yang setuju, tapi dia tetap jalan. Mengapa dia bisa melewati salib juga? Karena dia tahu yang dia lakukan itu yang sudah difirmankan oleh Papanya di surga. Jadi dia nggak perlu repot-repot lagi. Ayat 17 Efesus 5. Sebab itu janganlah kamu bagaimana? Wah itu dia, bodoh, betul. Siapa ngomong itu? Ya. Saudara, kapan surga menilai kita bodoh? Surga menilai kita bodoh bukan karena kita tidak sekolah. Surga menilai kita bodoh bukan karena kita nggak bisa baca tulis. Kalau ada orang tidak bisa baca tulis tapi mengerti kalimat berikut ini, ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah. Ingat, semua firman yang ada kata usahakanlah itu tergantung kita atau tergantung Tuhan? Tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Usahakan apa? Supaya kita tidak diakui bodoh dan tidak dikatakan bodoh. Usahakanlah supaya kamu bagaimana? Mengerti kehendak Yahweh. Bukan mengerti hal-hal yang lain, bukan. Tapi mengerti kehendaknya saja. Kita sudah disebut orang pintar bagi surga. Bukan karena kita nggak bisa baca tulis sehingga bodoh, tidak. Tapi karena kita mengerti kehendak Bapa kita di surga. Kita orang yang nggak sebut bodoh. Mengapa ayat ini begitu tegas, begitu singkat dan jelas? Bukan tahu yang lain, cukup satu saja yang kita tahu. Tahu kehendak Bapa kita. Maka hidup itu indah dan menyenangkan kalau kita bisa melakukan apa saja yang kita lakukan dalam hidup, karena sudah difirmankan sebelum. Kita tinggal jalani saja. Yohanes pasal 5. Mengapa Yesus adalah Tuhan?
menyatakan konsep ini dalam hidupnya. Jadi Natal itu nggak sekedar dia lahir, tapi kita tahu proses seluruh kehidupannya. Ayat yang ke-19 Injil Yohanes sekarang, Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak, siapa anak di sini? Tuhan Yesus, ya, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Hebat nggak sih? Yesus adalah Tuhan, tidak bisa melakukan ide-idenya sendiri, tidak bisa mengerjakan kehendaknya sendiri. Dia yang adalah Tuhan yang melihat apa saja yang Bapa kerjakan, itu yang anak kerjakan. Ayat 20, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Apapun yang kita kerjakan, kalau itu adalah pekerjaan Bapa, percayalah orang akan jadi heran. Tapi kalau kita mengerjakan yang umum, orang tidak heran, karena sudah biasa dan orang juga mengerjakan itu. Karena apa yang Bapa di surga kerjakan itu pasti belum pernah dikerjakan oleh orang lain. Dan kalau kita mengikuti yang dia kerjakan, semua orang akan heran melihat itu. Betul? Tahun depan, kalau kita mau melakukan apa saja, maaf Dr. Gibson, kalau Papi berkata ini, jangan bingung. Saudara, seringkali tanpa kita sadari, kita merendahkan Bapa kita di surga. Dengan cara apa? Apabila kita selalu mengukur kapasitas diri kita. Tahu kata kapasitas? Kapasitas itu bisa berarti macam-macam. Fasilitas hidup, fasilitas kita, misalnya kita apa, sebagai pegawai, sebagai ini, sebagai itu. Kapasitas kita, dengan pengalaman kita, dengan apa yang kita pelajari. Jangan sekali-kali mengukur kapasitas kita untuk melakukan apa yang kita lihat ayah kita sudah kerjakan. Ngerti gak kata ini? Karena kalau kita sudah tahu kehendaknya, lalu waktu kita mau melangkah untuk melakukannya, apabila kita sudah tahu segala yang telah difirmankannya untuk kita dan kita mau mengerjakannya, tapi ketika kita mengerjakannya kita mengukur kapasitas kita, pasti gagal. Untuk tahun depan, jangan ukur dengan kemampuan dan kapasitasmu. Kita dengarkan dia dulu. Ayah kita mau bicara apa? Apa yang dia firmankan untuk kita. Begitu kita tahu apa yang dia firmankan, katakan ya saja. Terus apa saudara gak percaya? Lo percaya enggak? Kalau apa yang dia firmankan itu pasti terjadi. Maka itu jangan ukur dengan kapasitas kita, nggak akan sampai. Sebagai contoh, saya tahu bahwa saya harus nikah setelah Natal ini. Kemarin saya itu sampai 11 kali hitung telepon orang Merpati, nggak ada jawaban. Saya SMS, tidak ada jawaban juga. Baru tadi siang dapat jawabannya, tapi saya terlambat. Kenapa saya ngotot? Karena saya tanya penerbangan apa. Karena saya telepon saya tidak tahu dari Nabiri ke Timika. Saya pikir mau tahu. Nah saya tanya, telepon nggak dijawab. Nah kemarin sore waktu acara Natalan dengan anak-anak kita, saya ketemu Supri. Nah terus saya tanya, Supri ada jadwal mah nggak? Karena saya tahu ini Natal, nggak mungkin mah akan terbang. Ternyata ada satu pilot MAF yang akan menikah dan harus jemput ibunya di Timika. Coba bayangkan. Jadi saya nggak usah ngotot dengan Merpati. Ternyata Tuhan telah berfirman ada yang lain. Ya sudah kalau begitu. Dan ternyata betul. Pokoknya saya merasa bahwa setelah Natal saya di Nabire, nanti akhir tahun dan awal tahun saya ingin di Timika.
Ya sudah di Manokwari, sudah di Biak, sudah di Jayapura, jadi dapat jatah yang rata. Saya tinggal nanti nabire dan